yang mungkin kita undang ya, mereka boleh datang juga bersama-sama dengan kita malam hari ini di tempat ini. Karena hujan tidak lagi turun gitu ya, jadi masih ada harapan begitu mereka hadir bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum mereka datang pun kita tetap mulai, karena waktunya juga sudah lewat 11 menit dari waktu yang sudah kita tetapkan. Ya, saya akan menyapa kita terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Malam. Iya, puji Tuhan ya, malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita dari rumah kita masing-masing, boleh bertemu di rumah Tuhan ini dalam mengikuti acara penginjilan dan KKR ini, kan begitu ya. Ya, sekalipun mungkin sepanjang hari ini kita boleh lelah, letih dan segala pekerjaan aktivitas yang kita kerjakan, tapi kita bersyukur malam hari ini kita masih punya hati untuk bersama-sama ada di tempat ini ya. Ya, kiranya malam hari ini kita bersama-sama juga akan diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Ya, ketika kita punya hati yang sungguh-sungguh datang di rumah Tuhan ini, saya meyakini kita akan diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Ya, entah seperti apapun tadi keadaan kita ya. Ya, kiranya firman yang akan ditaburkan malam hari ini kepada kita boleh kembali menyegarkan jiwa kita, meneguhkan hati kita, menguatkan kita. Itu pastinya yang menjadi kerinduan hati kita malam hari ini dari sini. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, tubuh, roh dan jiwa kita, bahkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari buku pujian kita ya, dari kertas pujian ini ya. Nomor 2, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Aktivitas kita hari ini belum seperti yang dikatakan lagi bersuka cita gitu, tapi masih ada seperti beban berat atau kelelahan, keletihan. Iya. Tapi mari malam hari ini kita boleh lepaskan, tanggalkan semuanya ini supaya sungguh-sungguh kita bisa dengan luasa ya beribadah kepada Tuhan dan menunjukkan betapa kitalah orang-orang yang sudah menikmati kasih Tuhan yang besar dalam hidup tiap-tiap kita. Dan itu bisa kita ekspresikan dari lewat lagu pujian ini ya. Iya, dari hati kita tentunya. Bukan dibuat-buat tentunya ya. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Kalau nanti ada kata saudaraku, ya tunjuklah saudara kita dan saudariku juga. Tuhan cinta dan mengasihi. Tuhan mencintai kita semuanya. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Nah, harus ajak berdiri nih. Ya, yang muda harus lebih semangat ya. Orang tua juga tidak kalah semangat. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam
Tuhan, kalau kita sudah mengalami betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita ya, Dia yang memberikan Yesus supaya kita orang-orang yang sudah jauh ya, orang-orang yang telah jauh bisa dekat kembali kan gitu, supaya kita orang-orang yang sesat bisa diperdamaikan lagi dengan Allah ya, supaya kita tidak binasa. Itulah kasih Allah yang besar yang sudah dikerjakannya kepada tiap-tiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu layaklah kita menyembah Dia, memuji Dia, Allah yang sudah memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Allah yang memindahkan kita dari hukuman maut kepada hidup yang kekal. Kita akan nyanyikan pujian nomor 3, betapa besar kasih-Mu Allahku. Dan setelah pujian ini kita akan berdoa. Nomor 3. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang telah mengerjakan perbuatan ajaib bagi kami. Kami yang seharusnya dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, tapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau datang mencari dan menyelamatkan kami. Betapa bahagianya kami ya Tuhan, ketika oleh karena anugerah-Mu kami bisa percaya dan menerima Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami meyakini bahwa
Tuhan sudah menyelamatkan kami, bahwa hidup kekal itu sudah menjadi bagian kami. Oleh karena itulah kami memuji Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau di dalam hidup kami, sebab tidak ada Allah lain yang mengerjakannya itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan malam hari ini kami juga bersyukur kalau Engkau juga Allah yang telah mengumpulkan kami di rumah-Mu ini ya Tuhan, bahwa persekutuan, ibadah penginjilan dan juga KKR. Kami bersyukur Tuhan boleh mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing. Bersatu hati kami datang di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk kembali belajar lagi kepada Tuhan, untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh kami malam hari ini boleh dibangunkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kami. Tuhan, bukalah telinga kami untuk mendengar perkataan-Mu, bukalah hati kami untuk menerima dan mempercayai setiap firman yang boleh dinyatakan kepada kami malam hari ini, supaya malam hari ini sungguh-sungguh hati kami boleh melimpah dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pertemuan kami malam hari ini. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami akan melayani dan mengajari kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada, kami undang ya Tuhan untuk boleh datang dalam ibadah penginjilan dan KKR ini. Tuhan, kiranya Engkau juga Allah yang menggerakkan mereka. Bagian kami hanya mengajak mereka, mengundang mereka, tapi bagian Tuhanlah yang akan menggerakkan mereka untuk boleh datang ke tempat ini, sehingga bersama-sama di tempat ini kami boleh belajar kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Berkati kami semua malam hari ini, yang melayani juga mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan yang menolong dan memakai setiap kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Di dalam nama-Mu saja kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan siapkan ya waktu kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengerti ya, kita adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang ya dahulu jauh daripada Tuhan. Ya, tapi Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan mencari kita dan menemukan kita. Dan hari ini kalau kita yang duduk ini sudah meyakini ya bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan, kita sudah menjadi ahli waris Tuhan, ya ahli waris kerajaan surga, itu sudah menjadi bagian kita. Kita sudah meyakini itu semua ya. Kita akan sekali lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita buka dari buku Mari Memuji Yesus, karena tidak ada di sini, jadi ini request daripada Khotbah ya, lagunya dari lagu nomor 300 ya. Ku sembah Kau Tuhan, mugikanlah, naik kutundalkan Kau, dauh go papat, daramin doaku sah ku japape, perban kelendung, daramin doaku sah makang go jumpain doaku. Ya, itulah keberadaan kita dahulu ya. Ya, setuju ya kita ini? Ya, atau penulis lagu ini aja yang seperti ini. Setuju kita ya? Dulu kita orang-orang yang membelakangi Tuhan, jauh daripada Tuhan. Ya, tapi Tuhan sendiri mencari dan menjumpai kita. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini, dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Daniel untuk menyampaikan firman Tuhan.
kita hari ini? Ya, ada yang bahagia? Bahagia ya. Berarti tidak ada yang tidak bahagia ya. Ya baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, betapa senangnya kami hari ini bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang sudah memanggil kami, Engkau Allah yang membawa kami dari rumah kami masing-masing di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan di malam hari ini bersama-sama kami boleh diisi oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkaulah Allah yang melayani kami satu demi satu. Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, supaya ketika firman-Mu Tuhan diberitakan, Engkau Allah yang akan mengajari kami, bahkan yang akan menginsafkan kami, supaya setiap kami ketika kami Tuhan boleh mendengar firman-Mu, Tuhan kami boleh taat dan mendengarkannya, melakukannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang terbatas juga Tuhan, Engkau tolong dia, supaya Engkau juga Tuhan berkata-kata lewat mulut dan bibirnya, supaya semuanya kami boleh diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara-saudara semua, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-15 ya. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, mari kita bersama-sama membacanya karena tidak panjang ya. Jadi kita bersama-sama saja membaca. 1, 2, ya dari judulnya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia meletakkan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, di ayat 7 ini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu kalau di dalam bahasa sekarang diartikan, saya coba karena kemarin saya melihat bahwa sepertinya terjemahannya berbeda ya. Saya melihatnya di sana begini katanya di ayat 5, di ayat 7-nya ya. Kukatakan manbandu belidan keriahan isu ganandangi sekala perdosa si jerah, asangkan siwah puluh siwah kala si akapna ia benar dengan telah perlu jerah. Berarti yakapna bukan berarti dia dikatakan seperti dalam bahasa Indonesia bahwa dia adalah benar, tapi yakapna dia merasa bahwa dia adalah orang benar. Kemudian di ayat 1-nya itu saya juga melihat di dalam bahasa karunya saya sekali jadi antara pengalu cukai ras kalah berdosa si depan megikan pengajaran Yesus. Jadi pada waktu itu kalau di dalam bahasa Indonesia
artinya dikatakan di sana bahwa biasanya, itu artinya sepertinya berulang-ulang, tapi di dalam bahasa Karonya itu diterjemahkan bahwa pada waktu itu bahwa ada banyak orang ya. Kalau memang di sana dikatakan dalam bahasa Indonesia dikatakan para pemungut cukai. Kalau para di dalam arti kata para itu berarti sudah lebih daripada satu, dan juga orang-orang berdosa gitu ya. Jadi di dalam perikop ini malam hari ini saya akan mengambil temanya bahagianya diselamatkan ya. Jadi kalau kita melihat nanti di sini bagaimana ketika Yesus mengajar kepada orang orang yang pada waktu itu ada orang-orang berdosa, ada pemungut cukai yang datang mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi ada juga di antara mereka ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Ya, jadi ini adalah kelompok-kelompok yang ada pada waktu itu ketika Yesus sedang mengajar ya mereka ya. Tapi kita mau melihat nanti bagaimana sikap ya, bagaimana respon daripada salah satu dari antara kelompok ini tadi. Tadi kelompok yang pertama ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kemudian kelompok yang kedua ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Seperti apa rupanya? Kenapa dipisahkan di sini antara pemungut cukai dan orang-orang berdosa ya? Ya seperti apa keadaan mereka? Jadi supaya nanti kita juga bisa melihat di kelompok mana saya ini, begitu ya. Di kelompok mana saya dan juga saudara. Ya, ketika mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ada dikatakan di ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya ini gambaran ya, dua kelompok ini tadi gambaran tentang siapakah yang akan beroleh keselamatan itu sendiri. Siapakah yang akan Tuhan selamatkan dari antara mereka. Ya. Tadi orang Farisi mengatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus di pasal 19 ayat 10 Lukas ini ya, di pasal 19 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kalau kita lihat tadi sikap atau respon daripada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini ketika Yesus bersama-sama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang dikelompokkan ya, mereka dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut mereka adalah orang-orang berdosa. Ya bagi orang Yahudi pekerjaan sebagai pemungut cukai ini bukanlah pekerjaan yang baik ya di mata mereka. Sekalipun sebenarnya ini adalah pekerjaan yang dikhususkan ya, artinya pemerintahan Romawi pada saat itu memakai mereka untuk orang-orang Yahudi sendiri untuk memungut cukai dari antara orang-orang Yahudi sendiri, seperti itu ya. Tapi bagi orang-orang Yahudi pekerjaan menjadi pemungut cukai ini adalah suatu hal yang sangat bagi mereka adalah hal yang tidak baik gitu ya. Sepertinya kelompok yang pertama ini pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa ini adalah satu pekerjaan yang atau sesuatu hal yang bagi mereka orang-orang Farisi ini dan juga ahli-ahli Taurat ini adalah suatu pekerjaan yang tidak benar. Maka mereka dikatakan oleh firman Tuhan di sini tadi adalah orang benar, sekalipun di dalam bahasa Karonya ia karena ia benar, gitu ya. Tapi kita mau melihat bahwa kelompok pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini adalah mereka di dalam satu kelompok yang
ya bisa dikatakan mereka adalah orang-orang berdosa. Sekalipun dibuat ada tanda penghubung gitu ya, dan gitu ya. Tapi artinya saya melihat bahwa kelompok yang pertama ini, pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini, bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sama kedudukan mereka. Sama kedudukan mereka di mata mereka, bahwa orang-orang ini tidak benar. Maka Yesus ketika mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini tadi, ketika orang mereka berkata demikian, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, yang jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ada dari antara kita yang punya domba yang seperti ini banyaknya? Yang sudah pernah menggembalakan domba demikian banyaknya? Ada ya, 100 ekor domba. Saya pikir belum ada dari antara kita yang menggembalakannya seperti itu ya. Tapi Yesus membuat sebuah perumpamaan ini supaya sebenarnya bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, supaya mereka melihat ya kepada atau mengintrospeksi diri mereka, siapakah sebenarnya mereka. Sehingga sebenarnya perumpamaan ini Tuhan Yesus maksudkan supaya membuka hati mereka, membuka pikiran mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Ini ditujukan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat ini dan juga orang-orang Farisi ini tadi, bahwa siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Mereka, orang-orang Farisi ini atau ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Mereka yang selalu ahli-ahli Taurat, mereka yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum orang-orang Yahudi, hukum Musa itu khususnya. Ahli Taurat itu sendiri mereka bisa menafsirkannya. Itulah pekerjaan ahli-ahli Taurat. Sementara orang-orang Farisi adalah mereka yang melakukan ya, mereka yang yang notabene mereka adalah punya hukum Taurat, hukum Musa itu sendiri. 5 hukum Musa mereka itu pelajari dengan seksama. Itu yang mereka lakukan. Jadi Tuhan Yesus mau membuka sebenarnya mata mereka supaya mereka melihat ya bagaimana perumpamaan Yesus ini. Yesus katakan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tadi, siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba dan yang jikalau ia kehilangan. Nah, ini kata yang sangat yang saya garis bawahi. Jika ia kehilangan. Yesus mau membuka sebenarnya pikiran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini tentang bagaimana sesungguhnya ketika seorang gembala punya domba yang hilang 1 ekor. Tentunya bukan asing bagi orang-orang Yahudi ya, terutama juga mungkin bagi ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini tentang domba. Tetapi Yesus katakan kepada mereka, ia kehilangan seekor. Ini adalah gambaran tentang ini tadi ya, yang mereka anggap bahwa orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini adalah 1 ekor domba yang hilang. Itu yang Yesus gambarkan dari domba-domba yang ada dari antara 100 ekor itu. 1 ekor domba itu adalah digambarkan sebagai
pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Di antara ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saya menggarisbawahi juga meninggalkan. Ada 99 ya. Tadi dikatakan di ayat 7 itu, ia karena ia benar. Jadi tidak merasa perlu ya. Artinya Yesus tadi ketika orang-orang pemungut cukai ini tadi dan orang-orang berdosa ini datang kepada Tuhan Yesus, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendengarkan Yesus mengajar, tapi mereka sepertinya mencela ketika orang-orang pemungut cukai ini tadi dan orang-orang berdosa ini datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di bagian lain, dia makan bersama-sama dengan dia. Kalau di Kisah pasal 19 itu nanti kita lihat nanti ya, bagaimana ketika Sakeus ya, ketika dia Tuhan suruh turun dari atas pohon itu, pohon ara itu, Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus, dan dia di sana dikatakan makan bersama-sama dengan dia. Meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Artinya kenapa ini harus ditinggalkan? Sementara cuma 1 ekor yang hilang. Tadi ya, kehilangan seekor di antara domba-domba ini. Kalau hitungan secara matematikanya atau secara hitung-hitungan duitnya, ini nggak seberapa 1 ekor dibanding 99. Tapi bagi Yesus 1 ekor itu adalah sangat berharga bagi di antara 99 yang lain. Kenapa? Dicatat di sana mereka adalah pemungut cukai yang dianggap bahwa notabene bagi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak benar. Mereka memungut cukai sama seperti Sakeus itu. Ya, mungkin mereka pemungut cukai ini ketika mereka memungut cukai melebihi daripada batas yang ditentukan oleh pemerintahan Romawi bagi mereka, sehingga pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai itu adalah suatu hal yang tidak baik bagi di mata orang-orang Yahudi. Maka dikatakan sini, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan mencari ya, dan pergi mencari. Saya menggarisbawahi ini ada kata-kata pekerjaannya, kata kerja yang dikatakan di sini tadi, meninggalkan 99 dan pergi mencari yang seekor itu ya, yang sesat itu tadi. Yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ini yang perlu kita mau lihat dari mana ya di dalam hidup kita ya, sebagaimana apakah aku sama seperti pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini? Sudahkah aku mengalami ya seperti yang dialami oleh pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini? Tuhan Yesus sendiri dia ditinggalkannya yang 99 hanya untuk aku, orang yang sudah sesat. Sesat dikatakan di sana ya, yang pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Seperti itulah yang digambarkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mencari dia ya, mencari mereka, meninggalkan yang 99 yang ia karena ia benar, sampai ia menemukannya. Ini yang satu hal yang dalam bagi saya ya. Bukan hanya saja bagi Yesus dia meninggalkan pergi begitu ya, tapi sampai ia menemukannya.
Saya tidak tahu seperti apa hari ini ya kita melihat ketika aku merasa ya, saudara-saudara juga melihat kepada diri sendiri, akulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu dalam sebuah perumpamaan ini adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini. Sudahkah Yesus menemukan pergi meninggalkan yang 99, pergi dan juga mencari saya sampai dia menemukannya? Sudahkah ditemukan? Begitu ya. Karena kalau tidak ketemu, pasti domba ini tadi, apalagi kalau domba bukan dia baik domba maupun kambing, ketika dia tidak bertemu dengan kawanannya maka dia akan embek-embek. Seperti itulah keadaan orang-orang berdosa. Bagaimana mereka sesungguhnya benarnya gitu ya. Keadaan mereka ini adalah orang yang sesat. Pemungut cukai ini dan orang-orang berdosa, termasuk itu mereka yang adalah seperti perempuan yang berzina itu. Mereka inilah yang digambarkan oleh Alkitab, oleh Lukas yang mencatat kitab Lukas ini ya. Mereka sebagai orang-orang berdosa. Tetapi Yesus pergi meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang sesat sampai menemukannya. Sudahkah saudara-saudara ditemukan oleh Tuhan? Sudahkah bertemu dengan Tuhan? Karena nanti kita mau melihat di ayat 5 sampai ayat berikutnya nanti bagaimana dari ayat 5 sampai ayat 7 ini bagaimana keadaan domba yang tersesat tadi ketika Yesus sudah menemukannya. Baik gembala maupun juga domba, bahkan juga orang-orang yang ada di sekeliling daripada gembala ini tadi akan merasakan ya sukacita ketika domba itu tadi ditemukan ya. Kita lihat di ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Itamakan aku di atas barana. Senang ya. Saya mau saya ketika membaca bagian ini dalam bahasa Karonya ya, itu memang apanya juga ya, bahasa Indonesia pun bahu ya, sama ya, tapi diletakkan. Ini menggambarkan sebuah ketenangan ya, ketenangan ketika domba yang sesat tadi dia dibawa oleh pemiliknya dan ditaruhnya di dalam di pangkunya dan ditaruhnya di atas bahunya seperti itu. Ini adalah gambaran sebuah ketenangan ya. Ya, damai yang dirasakan oleh domba yang tersesat tadi ketika bertemu dengan sang pemiliknya. Makanya tadi saya tanya, sudahkah ditemukan Tuhan? Saudara-saudara, sudahkah ditemukan Tuhan? Karena sampai dia menemukannya. Kalau belum ketemu, bagaimana? Apakah bisa juga merasakan sama yang dirasakan oleh domba ini tadi? Diitamakan ia kudatas barana. Senang ya, kalau anak yang kecil kita taruh ke atas bahu kita ya, kita taruh kepalanya di atas bahu itu, betapa senangnya seorang anak ketika dia mengalami pelukan yang hangat dari orang tuanya yang memegangnya itu ya. Dialah sang pemiliknya ya. Orang tuanya lah yang pemiliknya. Dia yang paling dekat dengan dia. Orang tuanya yang paling dekat. Makanya dia merasa nyaman ketika dia sudah didekap oleh sang pemiliknya. Hari ini, malam ini, sudahkah? Ini pertanyaan. Sudahkah merasakan nyaman? Artinya ketika Yesus menemukan saudara-saudari juga,
di atas bukit yang sangat ya tinggi ya, dan jauh daripada kawanan yang lain. Orang-orang berdosa, pemungut cukai ini, mereka sudah sangat jauh gitu ya. Mereka itulah yang Yesus umpamakan, gambaran daripada orang-orang pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa ini. Mereka tersesat, tetapi Yesus pergi meninggalkan orang-orang yang ia karena ia benar, sampai ia menemukan domba yang tersesat tadi. Sudahkah ketemu? Sudahkah bertemu dengan sang pemilik hidup kita, saudara-saudara juga? Karena kalau belum ketemu, dia tidak akan bisa menaruhnya itu di atas bahunya. Kita tidak akan bisa merasakan betapa enaknya bertemu dengan Tuhan. Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bukan hanya saja domba itu tadi merasakan kenyamanan, tetapi sang pemilik juga merasa gembira. Saya melihat di sana, bukan hanya saja ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya saja yang merasakan aman, nyaman, tentram, damai. Tapi Yesus sendiri pun dikatakan di sini, sang pemilik domba itu sendiri, dia bergembira. Kemudian di ayat 6, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Iya. Ini tadi saya katakan, bukan hanya saja kita juga merasakan sukacita. Sang pemilik kita sendiri itu Tuhan Yesus sendiri, Allah pemilik jiwa kita juga bergembira. Bahkan dikatakan di sana ada sahabat-sahabat dan juga tetangga-tetangganya, diundangnya datang. Senang kali aku ya. Saya kira ketika kita menemukan sesuatu yang hilang dari barang kita, betapa senangnya ya. Saya kira seperti itulah yang dialami sang pemilik domba ini, itulah Yesus Kristus ya. Ketika seekor domba, orang-orang pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa ini ditemukannya, mereka dibawa, ditaruhnya di atas bahunya. Pemilik domba-domba itu akan bergembira dan juga dia akan mengajak juga memanggil sahabat-sahabat dan juga tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Kemudian untuk ayat kuncinya di ayat 7 itu, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sedemikianlah ya gembiranya. Katakan bahwa akan ada sukacita di sorga. Dikatakan di perikop ini di pasal 15 ini juga ayat 10 itu dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kalau saudara-saudara saya, saudara-saudara semua juga bertemu ya dengan sang pemilik hidup kita, maka ada sukacita di surga. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Pendeta ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini kalau kami boleh mendengar firman. Kiranya Engkaulah Allah yang terus Tuhan terjemahkannya di dalam tiap-tiap kami sehingga kami mengerti ya Tuhan, siapakah kami ya Tuhan, apa
apakah saya adalah orang-orang berdosa yang memerlukan pertobatan, ataukah dari antara 99 ekor domba yang merasa dirinya benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Sekalipun ya Tuhan, kami sudah merasakan berkat-berkat Tuhan, kami sudah melihat bagaimana tangan Tuhan yang besar menolong, menopang, mengajari, memimpin hidup kami. Tapi kami ya Tuhan cuek dengan berkat dan kasih Tuhan itu bagi kami. Itulah yang dialami oleh 99 ekor domba yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan, mohon Engkaulah Allah yang berbicara dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, bahagianya apa tadi? Bahagianya Orang diselamatkan gitu. ya, bahagianya orang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat, gitu ya. Kita sudah mendengarkan itu dan mungkin kita diberkati juga untuk mau bertanya, boleh. Kita ada banyak waktu hari ini. Siapa yang termasuk berbahagia itu? Dan bagaimana sih bahagianya kalau sudah diselamatkan, kalau bertobat, begitu ya. Tadi sudah diceritakan. Tapi nanti ada 5 hal saya akan tambahkan. Seperti apa, siapa yang berbahagia ini, dan bagaimana bahagianya itu. Supaya nanti kita nggak menyesal untuk diselamatkan. Supaya nanti kita mengerti, aku yang termasuknya itu. Begitu ya. Tapi nanti setelah ada nanti mungkin sharing ataupun bertanya ya. Lagu pujian nomor 11 itu lagu penuh sukacita itu ya, janji yang manis. Nanti kita nyanyikan itu ya. Tapi maksud saya tadi kalau kita bahagia kan memang tahu kita sedang berbahagia. Kita tahu bahwa kita lah orang yang berbahagia itu. Perumpamaan yang dibuat Tuhan Yesus ini supaya kita hari ini pun berbahagia, gitu ya. Oke, bisa kita nyanyikan lagu ini nomor 11. Nanti boleh sharing ya, berbagi ya. Siapa di antara kita mau cerita pengalaman bagaimana kita berbahagia, bagaimana kita diselamatkan ya. Tapi kita nyanyikan dulu lagu ini. Janji yang manis takkan kulupakan. Ini janji Tuhan tentunya ya. Janji Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Tahu lagunya ya? Tahu ya? Lebih kuat sedikit. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya.
Ya beginilah penyanyian kita kalau kita sedang bahagia, apalagi sudah sampai kepada keselamatan itu ya, kepada pertobatan. Oke, silahkan ada yang mau sharing berbagi. Bagaimana kita ditemukan? Bila perlu ya kita ceritakan juga bahagianya sih. Gimana sih bahagianya waktu ditemukan itu? Boleh silahkan, siapa? Biar saya duduk. Tadi waktu nyanyi semangat ya, bahagia betul. Ketika disuruh bercerita, atau saya berbagi nanti satu poin nanti silahkan ya, saya akan tetap panggil poin 1 sampai 5 nanti saya panggil siapa yang mau bercerita ya. Saya akan tunjukkan dari firman Tuhan ini bagaimana ya, siapa yang berbahagia ini dan bagaimana bahagianya dia. Ya, saya nggak menyinggung pemungut cukai dan orang berdosa, karena mereka memang sudah bahagia. Tapi kan alangkah indahnya kalau kita di sini yang berbahagia, ya kan? Mereka sudah berbahagianya mereka, betul ya? Ya, yang nggak berbahagia itu yang bersungut-sungutan. Tapi saya ambil 5. Yang pertama, ya siapa yang berbahagia itu dan bagaimana bahagianya? Yang pertama ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu biasanya datang kepada Yesus. Ini yang pertama, siapa yang berbahagia? Yaitu orang yang datang kepada Yesus. Ya, siapapun yang datang kepada Yesus, bahagia akan dimilikinya. Bukan bahaya ya, bukan bahaya. Tapi apa? Iya. Saya tidak tahu apakah saudara sudah datang kepada Yesus lalu ditemukan gitu ya, bahagia begitu. Coba ada yang mau sharing cerita singkat-singkat, karena zaman generasi Z ini nggak ada yang mau lama-lama. Oh silakan. Biarkan saya absen situ. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bercerita bagaimana saya bisa lepas dari dosa, pikiran kotor dan menonton video porno. Ya, seperti yang diketahui, dosa yang seperti itu sering dilakukan anak-anak muda. Saya sudah lama percaya, tetapi hidup saya begitu aja, kehidupannya tidak bisa lepas dari situ. Tapi ketika saya ada ikut PA di gereja Bukit Muria dan saya menonton ada film di situ, seorang anak muda yang bisa lepas dari dosanya ketika ia berjumpa dengan Yesus. Ketika di mana situ saya ditegur gitu, kau udah lama percaya tapi dosanya itu aja nggak bisa dilepaskan. Jadi setelah saya berdoa, saya ditampung kepada Tuhan karena kehidupan saya tidak bisa berubah karena dosa itu. Tapi saya setelah jumpa kepada Tuhan, Tuhan memberikan penerangan kepada saya untuk bisa lepas dari dosa itu. Dan setelah itu saya bisa memiliki buah roh, yaitu sukacita. Setiap hari bersukacita. Yang sebelumnya kehidupannya tidak benar, yang dilihat orang benar tapi dalamnya sebenarnya ada kebusukan itu. Tapi sekarang karena saya sudah bisa lepas dari dosa itu, saya hidup dalam sukacita. Ya, baik, terima kasih tadi Gilbert, dia sudah bercerita bagaimana dia bisa lepas dari dosa. Umumnya
orang yang datang kepada Yesus, ya, itu pasti dia sadar akan dosanya. Kenapa? Karena Yesus itu satu-satunya yang bisa menyadarkan manusia akan dosa. Meskipun beberapa hal mengatakan bisa menyadarkan, tapi Yesuslah satu-satunya. Karena dialah Allah itu. Allah lah yang bisa membuat kita sadar. Ya, Yohanes pasal 8 misalnya, 16 ayat 8. Ya, apabila ia datang, artinya Roh Kudus itu Roh Allah yang akan menyadarkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jadi kalau kita sadar hari ini dosa kita itu umumnya karena orang datang kepada Yesus. Makanya kalau ada orang datang kepada Yesus nggak sadar dia orang berdosa dan nggak bertobat, agak aneh juga, pasti nggak bahagia orang itu. Orang kaya datang kepada Yesus, dia sedih. Kalimat terakhir dia katakan, ya pergilah ia dengan sedih, begitu loh, karena hartanya banyak. Harta banyak ternyata juga nggak bahagia, bikin sedih, gitu loh. Nah tapi orang yang datang kepada Yesus biasanya akan bahagia. Jadi siapakah orang yang berbahagia dan bagaimana bahagianya? Perhatikanlah orang-orang yang sudah datang kepada Yesus. Ketika ia lepas dari dosa itu, maka ia akan berbahagia. Daud punya pengalaman yang indah akan hal itu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya itu. Ketika Petrus menjala ikan sepanjang malam nggak dapat, dia sedih, dia capek, dia udah putus asa. Tapi Yesus datang pada waktu itu, tebarkanlah jalanmu ke tengah. Petrus berkata, sepanjang malam nggak dapat, tapi karena engkau yang mengatakannya, karena ia datang kepada Yesus, ya Yesus menemukannya di perahu itu. Apakah menebarkannya juga? Begitu dia menebarkan jala itu, saudara tahu berapa ekor dapat? Saking banyaknya nggak dihitung lagi. Umumnya kita menghitung uang kalau sedikit, kalau banyak nggak dihitung, saudara. Cek aja, tanya mereka yang jutaan uang, miliaran, nggak dihitung lagi, simpan saja, simpan. Yang 50 ribuan yang bawah itu hitung terus, berapa. Betul ini enggak ya? Karena belum pernah punya uang banyak ya, ya belum pernah. Tapi begitu banyaknya ikan didapat sampai Petrus berkata, Tuhan pergilah daripada aku, karena apa? Aku orang berdosa. Sepanjang malam jalan nggak dapat. 3 malam, seminggu, sebulan nggak dapat sebanyak itu. Sekali jalan bersama Yesus dapatnya penuh perahunya sampai nggak muat lagi. Perahu orang lain pun diisi, hampir tenggelam juga. Ini keajaiban untuk terjadi. Itu rahasianya orang datang kepada Yesus. Dalam bahasa lain, Yesus mencari dan menemukan orang itu. Maka berbahagialah orang yang datang kepada Yesus. Apalagi sudah sampai kepada keselamatan itu. Dapat ikan aja nanti pasti banyak orang berkata, oh puji Tuhan, haleluya, berkat-berkat Tuhan luar biasa. Itu baru berkat dia dapatnya. Dia belum dapatkan keselamatan. Kalau dapatnya keselamatan, dia pasti lebih berbahagia lagi. Hari ini banyak orang bahagia karena diberkati. Saya khawatir begitu berkat nanti habis, sukacitanya hilang gitu. Makanya hari ini ketika timbul resesi, banyak orang mengeluh gereja hampir kosong ini. Bentar lagi gereja pun dijual. Kenapa? Karena mereka tidak bahagia saat datang kepada Yesus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, siapakah yang berbahagia dan bagaimana bahagianya itu? Kalimat yang sama dalam ayat 1, datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saudara, orang yang mendengarkan Yesus pasti bahagia. Saya nggak tahu siapa yang saudara dengarkan. Setiap pagi cepat kali kita lihat berita di WA, mau dengarkan suara siapa yang dikirim yang di WA ini. Kita nggak buru-buru dengarkan suara Yesus. Bangun pagi mana duluan, Pak? Alkitab atau WA dulu? Alkitab, mau puji Tuhan lah. Di sini, bilang aja jujur Alkitab. Saya kirim saat teduh, saudara, jam 6 misalnya, jam 7 masih 2 orang, 3 orang yang baca. Saya diajari melihat status WA orang, ya, HP orang. Saya nanti mau cek mana yang lebih duluan dia lihat Alkitab atau dia lihat WA atau berita di status itu, dia online atau tidak. Ketahuan kan jam berapa dia sudah buka HP gitu kan, ketahuan kan gitu kan.
begitu saya kirim, saya perhatikan cuma 2 orang yang lihat. Padahal yang berbahagia siapa? Mereka yang mendengarkan Yesus. Ini bahagia loh mereka ini. Ada mungkin sebagian kamu dari apa udah tahu di mana yang akan datang, jadi nggak boleh lagi. Pengalaman. Begitu ya. Oh gitu ya. Tapi siapa yang berbahagia? Yang mendengarkan Yesus. Saudara, kalau ada orang bilang takut baca firman Tuhan, takut ikut Yesus, dengar Yesus, itu berarti dia tidak sampai kepada keselamatan, dia tidak sampai kepada pertobatan. Bagaimana bahagianya mendengarkan Yesus, saudara? Seorang pacaran, ini baru pacaran ya, seorang pacaran saja senang kali dia dengar suara pacarnya. Apalagi seorang yang sudah menikah, saudara. Wah, sepanjang hari nggak berhenti cerita. Inilah pasangan suami istri yang berbahagia. Sampai lupa makan itu. Ada satu keluarga bilang begitu baru-baru ini. Kami sampai lupa makan, kami karena cerita katanya. Inilah kami terus di rumah cerita sampai malam katanya. Wah, ini bahagia betul keluarga. Jangan berarti pacaran cuma nanti. Wah, cerita panjang lebar. Udah menikah pun bahagia. Mengapa? Dia dengar suara pasangannya. Inilah suara gembala, inilah suara pasangan. Kan membuat dia begitu bahagia. Makanya kalau ada, lebih senang dia cerita sama orang lain. Kalau sama orang lain tahan dia lama cerita. Kalau sama pasangannya dia nggak tahan cerita. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau sama pasangannya agak ngegas jangan. Tapi kalau sama orang lain lembutnya minta ampun. Wah, ini perlu dicek ini. Dia bahagia dengarkan suara siapa. Saya lihat video, saya tunjukkan sama istri saya. Suami lagi apa itu namanya? Hah? Ngejus, gitu ya. Waktu dia ngejus itu datang istrinya datang ngomong merepek, di pasangannya lah blender gitu sampai berhenti dia ngomong baru berhentikan. Ngomong lagi pasangnya lagi, saudara. Wah, ini bahaya ini. Kalau itu terjadi dalam keluarga itu bahaya, itu nggak bahagia. Lebih baik rasanya istrinya nggak usah ngomong gitu ya. Kenapa? Karena sekali ngomong itu bisa 2000 kata. Ya, merepek. Tapi kalau sama orang lain saya yakin dia nggak merepek. Hati-hati, ini keluarga nggak bahagia begitu. Tapi yang berbahagia bisa dia sampai malam gitu ya, lupa makan itu. Ya. Inilah sebuah kebahagiaan ketika orang mendengarkan Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus, dia mendengarkan Yesus. Bahagianya sangat luar biasa. Ya. Kalau ada orang dengar firman Tuhan, dengar Yesus bicara tapi dia ngantuk gitu ya, atau waktu dengar firman Tuhan dia keluar atau dia misalnya lagi nulis baca yang lain, wah ini dia nggak bahagia. Karena ada orang lagi dengar firman Tuhan, katakan dengar Yesus tapi dia tidur atau dia keluar atau dia kerjakan yang lain atau dia buat sebuah ekspresi yang lain. Berarti dia nggak bahagia dengar Tuhan Yesus. Oke, sekarang tadi bahagia ya dengar suara Yesus ya. Saya mau tanya nih, ya, apa sih yang Yesus katakan? Karena di sini orang yang bicara itu kita dengar dan kita bahagia, pasti kita ingat apa kata-katanya. Pasti kita ingat nih. Ini kesannya hari ini. Tuhan bilang sama aku hari ini. Apabila anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Wah, aku ini benar-benar merdeka ini. Hari ini aku dengar suara Tuhan Yesus. Wah, ini yang aku dapat hari ini. Paling tidak satu kali daripada berapa kali kita baca firman Tuhan, kita dapatkan perkataan. Coba, ada yang mau cerita apa yang Tuhan Yesus katakan waktu kita dengarkan dia? Betulkah kita berbahagia? Karena inilah kebahagiaan orang yang diselamatkan itu. Waktu dia mendengarkan suara Tuhan. Dan kebahagiaan itu nampak bagaimana dia terus serius mendengarkan. Kalau bisa dikatakan dia dengarkan itu seperti orang empati, bisa serius dalam hatinya itu pun dia pahami dari setiap kata-kata yang diucapkan. Itulah orang yang mendengarkan suara Tuhan Yesus. Ada yang mau cerita bagaimana bahagianya mendengarkan Tuhan Yesus dan bagaimana bahagianya itu dirasakan. Silakan ada. Enggak
tahu dulu, oh iya ini udah tahu ya itu, nggak usah baca lagi begitu. Hah? Kenapa? Ayo silakan, ada yang mau cerita? Bahagianya orang yang diselamatkan tadi katanya ya. Kan kita yang diselamatkan juga kan, kita yang mendengarkan suara Yesus. Bahkan setiap hari kita dengarkan itu. Ya. Paling tidak di hari Minggu kan pasti kita dengar lah itu. Seminggu sekali. Silakan, ada mau bercerita? Enggak ada? Saya naikkan ke yang ketiga begitu. Gak usah panjang-panjang seperti tadi, enggak panjang, tapi dia berbahagia ketika datang kepada Yesus dari sebuah film itu. Dia menyadari, oh ini ada anugerah Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa apa saja untuk membuat kita sadar dan bertobat. Tapi ketika bertemu Yesus lah orang itu baru sadar, benar-benar sadar dan bertobat. Apalagi kalau tidak dengarkan suara Tuhan, wah bahagia sekali. Kalau firman Tuhan itu seperti susu yang murni, itu kan kita kan sedang minum susu yang murni, bukan yang palsu. Itu kan luar biasa, enaknya, sedapnya, seperti madu kata Mazmur. Wah luar biasa. Jadi kita bisa memiliki kebahagiaan itu setiap hari. Oke, ada? Kalau nggak ada biar yang ketiga dulu. Mungkin yang ketiga nanti lebih berani menceritakannya ya. Siapa yang berbahagia dan seperti apa kebahagiaannya itu ya. Ya, kita lihat ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa. Saudara, kecemburuan, sungut-sungut orang ini adalah karena Yesus menerima orang-orang berdosa. Kebahagiaan, siapa yang berbahagia itu adalah orang-orang yang diterima oleh Yesus. Orang-orang yang diterima oleh Yesus. Dan bagaimana bahagianya orang yang diterima? Karena dia kata ia menerima orang-orang berdosa. Penerimaan diri dalam psikologi betapa dibutuhkan oleh semua orang. Tapi menerima diri kita karena Yesus sudah menerima kita, itu jauh lebih berbahagia. Penerimaan diri kita itu sebenarnya puncaknya pada waktu Yesus menerima kita. Konsep kita menerima Yesus itu adalah sampai kepada bagaimana nanti Yesus menerima kita. Dalam bahasa tadi yang dipakai yang menyampaikan firman Tuhan tadi, yang menemukan orang itu yang terhilang tadi, menemukannya, dan akhirnya itu sangat-sangat disenanginya sampai ditaruhnya di atas bahunya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menemukan penerimaan dirinya ketika Yesus menerima orang itu. Ada banyak orang hari ini mencari Yesus dan belum tentu diterima oleh Yesus. Mengapa mereka ini bersungut-sungut? Karena Yesus menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini. Penerimaan diri kita puncaknya adalah pada waktu Yesus menerima kita. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Jadi belum tentu orang yang datang itu betul-betul akan menerima dirinya di dalam Yesus. Mari kita cek dari perumpamaan ini. Seperti apa Yesus menerima orang-orang berdosa. Itu digambarkan ketika pemilik domba ketika kehilangan satu ekor dari dombanya, dikatakan dia meninggalkan yang 99 itu dan mencari yang satu ekor itu. Artinya ini bukan sesuatu yang mudah dalam penerimaan diri. Enggak mudah. Enggak segampang yang kita bilang,
udah lakukan saja nanti Tuhan pasti terima. Enggak semudah itu. Bagaimana digambarkan dalam film misalnya, bagaimana gembala ini mencari seekor domba ini sampai ke tempat yang terjal, yang dalam. Maka itu kita perlu menemukan kepastian dalam diri kita. Sudahkah kita memang bertemu dengan Yesus dan sudah diterima Yesus? Karena kali di gereja sering ditantang, siapa yang mau menerima Yesus? Mungkin kita mengangkat tangan dan menerima, tapi apakah Tuhan menerima kita? Kalau orang belum sampai kepada titik Yesus menerima orang itu, penerimaan dirinya pasti nggak sempurna, pasti nggak utuh. Masa remajanya mungkin saja dia menerima Yesus, tapi nanti ketika masa muda atau masa orang tua nanti terjadi, dia bisa kehilangan jati dirinya, karena dia belum sampai kepada titik di mana Yesus menerima orang itu. Iman itu adalah ketika Yesus menerima kita dan kita bersama-sama dengan Dia. Aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Pada saat mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, oke, betul, tapi jangan salah. Di kalimat terakhir, aku akan masuk mendapatkannya. Sudahkah ia didapatkan Yesus? Udah buka pintu hatiku, kita katakan, aku udah terima Yesus, betul. Tapi kalau belum Yesus mendapatkan itu, saya khawatir jati diri kita nanti hilang di masa muda dan masa tua kita. Maka banyak orang akhirnya mundur, bahkan keluar dari imannya, karena tidak sampai kepada penerimaan diri Yesus menerima orang itu. Ini yang berbahagia sekali. Pada waktu gembala ini menemukan dombanya yang hilang, ya. 4 dan 5 kita baca. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun? Ini pun berat meninggalkan ini, tapi tidak apa-apa. Dan dia pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Sampai menemukannya itu bukan dalam 1 detik, tapi butuh beberapa waktu dan perjuangan untuk menemukannya. Ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ini sebuah penerimaan diri yang sangat besar sekali. Ketika seorang anak tadi digambarkan ada di bahu orang tuanya, dia merasa aman, tentram. Bagi saya lebih dari itu, saya artikan. Ketika gembala ini menemukan dombanya yang hilang, dia meletakkan di bahunya, itu menggambarkan kecintaan yang luar biasa. Orang Karo sangat paham dengan bahasa ini. Buah bara, airnya buah bara. Airnya buah bara. Hah? Yang sangat dicintai itu. Kalau ada pacarnya itu buah bara, wah sangat dekat sekali, tapi biasanya anak itu digambarkan. Bagaimana cintanya Tuhan. Maka ya waktu menerima kita itu bukan kaleng-kaleng. Tuhan menerima kita itu menjadikan kita anak-anak Allah itu loh, yang standarnya, yang kualitasnya, yang semuanya kebutuhannya bisa dipenuhi. Jadi bukan asal-asalan kita jadi anak-anak Allah, bukan anak-anak gampangan, bukan anak tiri. Kita anak-anak yang begitu dicintai Tuhan. Ini makanya kapan kita sampai proses Yesus menerima kita, penerimaan diri kita yang sempurna itu terjadi, itulah orang yang berbahagia. Dan betapa bahagianya tadi digambarkan anak-anak yang di bahu ayahnya. Begitu bahagianya lah orang-orang yang sudah diselamatkan ini. Makanya kalau kurang nampak bahagianya, bukan karena lagunya nggak bahagia. Lagu slow pun bisa dijadikan bahagia. Nyanyian mereka di kebanyakan itu slow-slownya. Kenapa mereka cita-cita nyanyikan? Kita sini musiknya sudah musik DJ, ya, musik apa lagi namanya yang zaman sekarang ini? Oh, koplo. Wah. Kalau orangnya itu belum sampai penerimaan diri, belum sampai diterima Yesus, tetap aja yang nggak ada nilainya, nggak ada kualitas. Bukan karena dia pintar suara 1, 2, 3, 4, makanya suaranya nyanyinya kuat, enggak. Ini loh, karena dia sudah sampai kepada titik Yesus menerima. Kapan kita yakin Yesus menerima kita? Ada nggak Tuhan berikan jaminan janji Yesus telah menerima kita? Ini orang yang berbahagia. Dan kebahagiaannya ketika kita diterima itu
Kita ingat bagaimana ketika orang menikah itu, yang sudah menikah bisa ingat, yang belum menikah bayang-bayangkan saja lah. Ya. Rela dia pesan gaun mahal ya, hanya pakai sekali seumur hidup katanya. Itu perlu dirombak. Yang mahal itu yang pakai tiap hari lah. Jangan yang pakai setahun sekali seumur hidup. Rela kita korbankan itu, nggak bagus itu. Ya. Nanti kalau salah saya di apa ya? Ini loh, bahagianya mereka saat menikah itu. Makanya semua tetangga, semua orang undangan datang, selamat berbahagia. Cuma kadang-kadang yang sedang pesta ini nggak menyadari kebahagiaan itu karena capek memakaikan baju dari tadi, make upnya yang lama, mikirkan uangnya juga nanti gimana balikannya itu bikin nggak bahagia. Makanya jangan bikin begitu lagi lah. Ya, sederhana saja, ya, sederhana saja. Lebih baik kita kasih orang makan banyak gitu daripada kita sibuk orang datang dan kita nggak kenal lagi siapa. Saudara tahu siapa yang diundang itu yang datang kita kenali semua? Enggak kenal. Paling nanti dikenal dari amplop. Oh datang siapa? Coba kalau nggak pakai amplop kan bingung semua. Oke, kita kembali saja. Bagaimana bahagianya mereka yang diterima itu? Dulu SNBP saja bahagia mereka. SNBP nggak salah itu. Yang baru-baru semalam. Bahagia mereka. Yang nggak lulus ya kurang bahagia berarti. Menurut saya datang 3 tadi, Pak, kami nggak dapat. Apa nggak dapat? Saya kan nggak tahu. Ya, kami nggak lulus SNBP. Oh ya, kapan kalian dapat? Oh bapak nggak peduli, orang lain nggak bilang. Saya nggak tahu. Ya, nggak bapak doakan sih katanya. Bukan begitu. Kalian nggak bilang. Saya nggak tahu SNBP, nggak tahu saya dari mana. Justru malah yang nggak aktif PA yang dapat tadi. Siapa mana dapat? Karena juga dilaporkan di sekolah ini yang dapat gitu ya. Ya nggak sebanyak yang tadi lah. Ya, 17 dia. Oh, hah? Kami cuma 5 saja. Artinya betapa senangnya mereka gitu loh. Ya. Ketika diterima di perguruan tinggi negeri tanpa testing, wah kan enak itu. Ya. Meskipun masih ada lagi nanti bisa dapat negeri yang melalui jalur entah apalah namanya itu. Tapi penerima diterima itu senang ya. Begitulah senangnya kita diterima Yesus. Ayat yang kedua tadi di situ dikatakan apa? Ia menerima orang-orang berdosa. Inilah kebahagiaan kita. Waktu kita datang kepada Yesus, kita dengarkan dia lalu Yesus menerima kita. Inilah saat ditemukan tadi. Di situ kita menemukan jati diri kita, penerimaan diri kita yang sempurna itu. Wah, kita disayangi, dicintai luar biasa. Oke, siapa yang berbahagia di sini? Orang yang diterima oleh Yesus. Orang itu sangat berbahagia. Ayo, yang ke berapa ini? Yang ketiga ini, siapa yang mau bercerita? Kapan saudara diterima Yesus? Selama ini kan sudah menerima Yesus, udah gitu kan? Tapi kapan saudara diterima Yesus? Kapan orang diterima di perguruan tinggi negeri? Kan semalam diumumkan. Hari pernikahan masih ingat? Anniversary. Ya. Itu, ya nggak salah itu. Itu kan hari pernikahan, hari bahagia tadi itu. Kapan saudara diterima oleh Yesus? Kapan saudara ditemukan? Kapan saudara diangkat di bahu Yesus? Itu tadi istilahnya ya, ini dari kutipan. Di bahu Yesus gitu. Sangat dicintainya yang membuat kita aman, tentram. Ayo silakan. Biar saya gantian duduk. Adanya di sini orang yang berbahagia ini? Ada? Tadi temanya berbahagia orang yang diselamatkan. Nah, saya mau membuktikan inilah orang yang berbahagia itu, yang sudah diterima Yesus di sorga itu, di kerajaan Allah itu. Kita sudah punya stempel di sana. Ada hak kita masuk di sana. DP-nya sudah duluan di sana. Nanti kita secara utuh pergi ke sana ketika dia memanggil kita.
ada satu rumah kita, rumah Bapak begitulah. Dia yang siapkan, dia yang bawa kita pergi bersama dengan dia. Ini loh yang punya, katanya, wah senang sekali. Ada? Atau nyanyi dulu kita biar nanti lebih semangat ya. Nomor 11 tadi ya, janji yang manis. Ini kayaknya harus diingatkan ini ya. Ini nggak boleh lupa ini ya. Kapan Tuhan Yesus menerima aku? Penerimaan diri kita sempurna ketika Yesus menerima kita. Karena diri kita pada dasarnya segambar dengan Allah. Saat Dia bersama kita lah, itu penerimaan diri kita baru sempurna utuh. Oke, kita nyanyikan janji yang manis. Takkan lupa. Kita nyanyikan satu bait saja nanti ya. Yang manis takkan ku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Takkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Oke, ada? Apa tadi yang pertama? Siapa yang berbahagia dan bagaimana bahagianya? Yang pertama, orang yang datang kepada Yesus. Sering-seringlah datang kepada Yesus, saudara akan semakin bahagia. Yang kedua tadi, orang yang mendengarkan Yesus. Perbanyaklah dengarkan suara Tuhan, tinggalkan suara dunia ini. Jangan takut apa kata dunia. Saudara akan berbahagia. Dan yang ketiga tadi apa? Orang yang diterima oleh Yesus. Ada? Saya ingin lihat bagaimana bahagianya kita malam hari ini. Kayaknya nggak ada. Mungkin yang keempat nanti akan membuat kita mau ya. Masih ada yang kedua. Kayaknya malam ini lebih panjang. Yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka memang nggak diterima ya. Ia menerima orang-orang berdosa dan apa? Ah, ini yang bahagia ini. Siapa yang berbahagia? Ya, jangan enggak pun bersama Yesus, kalau makan pasti berbahagia, iya kan? Apalagi kalau makan bersama Yesus. Saya selalu cari makan, kalau kumpul rame-rame cari makan yang orangnya itu yang betul-betul bermurah hati. Enak makanya kalau duduk dengan orang yang bermurah hati. Kan kurang, katanya kan enak ya. Tadi kan lebih enak lagi. Saudara, Wahyu 3:20 itu ada kalimat yang seperti ini dikatakan. Lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Oke, mungkin kita sudah lihat dan kita mendengar itu. Tetapi kalimat yang terakhir itu bagus sekali ya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kata makan itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bukan waktu kerja paling bahagia, bukan, waktu makan yang kita paling bahagia. Iya kan? Pernah kita makan semeja dengan Yesus itu nanti di surga. Tapi di dunia ini pun kita bisa makan bersama-sama. Sebagaimana pemungut cukai dan orang-orang tersebut makan bersama-sama. Orang yang bersama-sama, yang makan bersama-sama dengan Yesus, saya artikan di situ bagaimana hubungan begitu dekat, begitu akrab. Orang sudah diterima oleh Yesus, hubungannya begitu dekat, saudara. Kalau di rumah kita ada orang kita undang makan, tapi dia takut makan, hubungan ini nggak dekat ini. Tapi kalau Tuhan bilang, anggap aja rumah lu sendiri, wow semangat sekali kita makan di situ, ya kan? Sampai lupa nyuci piring, kan? Seringkali begitu. Ya. Padahal anggap rumah sendiri itu maksudnya apa? Ya selesai makan ya bersihkan, begitulah, baru paham.
Jangan waktu makannya baru enak, yuk seperti itu. Enak nih, waktu tiba giliran isi piring nggak ada yang seperti merasa rumah sendiri. Rasanya seperti di warung makan. Ada yang ngurus di sana. Wah, ini senang sekali. Ya bersama-sama dengan Yesus gitu ya. Yang makan bersama-sama. Ini yang berbahagia. Orang yang makan bersama-sama. Saudara makan saja berbahagia, apalagi bersama-sama Yesus saya katakan tadi. Saya tidak tahu seperti apa bahagianya orang yang bersama-sama Yesus. Saudara mungkin punya pengalaman, silahkan. Ada mau bercerita bagaimana bahagianya bersama-sama Yesus? Iman itu bagi saya ada bersama-sama Yesus. Pagi, siang, malam bersama Yesus. Tidur pun bersama Yesus, sampai mimpi dia ada Yesus dalam mimpinya. Enggak tahu, mimpi sering sih ketemu Yesus atau ketemu setan? Hah? Pernah mimpi? Mimpi Yesus atau mimpi apa? Wah, nggak jelas juga ya. Saking dekatnya gitu loh. Ini yang keempat ini, nanti yang kelima habis lagi. Siapa yang mau bercerita bahagianya dia saat dia bersama Yesus diselamatkan? Orang Farisi itu nggak bersama Yesus, nggak makan bersama-sama Yesus. Mereka bersungut-sungut aja. Ayo, 2 menit lagi habis nih. Saudara sudah bersama-sama Yesus? Bahagia nggak bersama Yesus? Wah, nggak jelas juga ini. Takut ya, takut disuruh ya. Kalau makan mana lebih enak, bersama-sama pasangan atau sendirian? Yang udah punya pasangan lah. Lebih enak mana? Bersama makan atau sendirian makan? Sama-sama ya. Wah, ini jujur ini. Padahal dietnya tergantung sayurnya kan. Karena ada orang lupa dia ngajak pasangannya makan karena wanginya sayur, enaknya sayur. Tapi tiba yang nggak enak ya. Ada lagi yang lain. Oke, silahkan, ada yang mau bercerita bahagianya ketika kita bersama-sama Yesus. Wah, kalau keempat ini nggak bisa disaksikan, yang kelima saya curiga ya. Nah, kita nyanyikan dulu lagunya lah kalau gitu. Baik yang kedua dan yang ketiga. Nah, kalau ini pun nggak naik juga nanti apanya, semangatnya berarti kebahagiaannya itu kebahagiaan yang kecil, yang semu, yang sementara. Baik yang kedua dan ketiga. Yakinkan janji. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah terbuka. Bila pintu surga dibukakan, dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarkan suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Oke, kalau dia udah bersama Yesus, dunia dan kawan itu nggak diharapkannya lagi. Ya karena dia punya Yesus ya.
Yang terakhir, yang kelima tentunya ya. Ini siapa yang berbahagia ini dan bagaimana bahagianya. Yang kelima ya. Kita ambil dari ayat yang ke-7. Selebihnya tadi itu hanya sebuah perumpamaan saja. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siapa yang berbahagia dan bagaimana bahagianya, saudara? Jawaban yang kelima adalah ketika ada sukacita di sorga. Saudara, sukacita kita hari ini kebanyakan bukan sukacita sorga. Bahasa Karonya tadi lebih bagus ya, kalau kita artikan ayat yang ke-7 ya. Belinen kukatakan man badu belinen pe keriahan di surga. Keriahan di surga. Bagaimana sukacita di surga itu sukacita kita. Kalau orang berbahagia tapi sukacitanya bukan di surga, itu sukacita semu, sementara. Kalau sukacita surga, sukacita surga misalnya kita dengar itu adalah bersifat kekal abadi. Tidak akan luntur oleh panas, oleh hujan, tidak luntur oleh situasi keadaan, tidak luntur oleh karena situasi kondisi, tidak luntur oleh karena komunikasi. Karena apa? Karena sukacita surga di surga ini jauh lebih nilai tingginya, lebih tinggi nilainya dan lebih besar pengaruhnya. Kalau kita punya uang, mungkin kita bahagia. Kalau kita punya teman, mungkin kita bahagia. Tapi itu akan hilang pada waktu. Tapi sukacita surga ini melebihi sukacita yang ada di dunia ini. Makanya orang yang sudah diselamatkan, sukacitanya bukan di dunia ini. Makanya kalau pencarian kita di dunia ini, tempat-tempat refreshing, rekreasi, healing, ramai, berduit, saya khawatir saudara-saudara bukan termasuk orang yang berbahagia menurut standar Alkitab ini. Sukacita surga. Oke. Berat ya. Saya nggak tahu apa sukacita saudara hari ini. Saya perhatikan banyak anak-anak muda dugem, bukan dugem ya, dugem. Orang kafir. Sampai mereka lupa bahwa mereka itu punya keluarga dulu. Mereka lupa ada rumah mereka, ada orang tua menunggu. Begitu mereka selesai dugem itu, mengecewakan sekali. Sukacita mereka hanya sebentar saja. Sukacita surga di surga itu jauh lebih berkualitas, lebih besar, lebih berpengaruh dalam kehidupan kita. Itulah orang yang berbahagia dan sukacitanya sangat berbahagia sampai dikatakan ya di dalam kitab Lukas ini, bagaimana sukacita malaikat-malaikat, bagaimana sukacita orang-orang yang sudah menemukan keselamatannya. Itu sukacitanya besar sekali. Dan bila pintu surga dibukakan, saudara, baru saudara, oh ini rupanya di sini tempatku yang sebenarnya. Apalagi ketika dia panggil, hai hambaku yang baik dan setia. Mungkin di dunia ini kita dianggap bukan hamba yang baik dan setia, tapi Tuhan ketika di surga nanti akan menyambut kita. Sukacita kita di surga. Inilah orang yang berbahagia, orang yang diselamatkan. Bahagianya itu seperti bahagianya di surga. Bahagia di surga sering digambarkan kalau lantainya saja dari emas. Saudara tahu musiknya apa, musik di surga? Pernah tahu? Nggak tahu ya? Malaikat-malaikat waktu Yesus lahir itu nyanyi itu, kemuliaan bagi Allah di tempat 2 ayat 14 yang maha tinggi. Itu kan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya.
tua di kitab Wahyu itu, kalau saya mau tanyakan nanti, apakah betul lagunya ini nanti di surga? Karena mereka setiap hari akan memuliakan Allah di surga. Sukacita itu. Kalau pasal terakhir kitab Wahyu, tidak ada lagi air mata, saudara-saudara, itu karena sukacita surga. Di dunia ini sukacita pun kita, air mata masih mengalir. Ya, jangan bangga kali kalau kita di dunia ini punya sukacita. Itu akan berganti dengan air mata. Sukacita surga tidak akan pernah ada air mata lagi. Kita yang memiliki sukacita surgawi ini, inilah kebahagiaan yang Tuhan Yesus berikan. Inilah orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Sukacita itu nggak hilang. Kalau Yesus berkata, berbahagia orang yang dianiaya, saudara-saudara, ini karena sudah punya sukacita surgawi. Kalau nggak, mana enak dianiaya, diejek, dibully, mana enak itu. Tapi sukacita tadi itu lebih besar daripada aniaya itu. Berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia, pencobaan itu kecil, nggak ada hebatnya dibandingkan kemuliaan sukacita surgawi tadi. Saya harap inilah membuat kita berbahagia malam hari ini. 5 ciri dan 5 kebahagiaan ini kita miliki dari perumpamaan ini. Betapa bahagianya. Bukan saja pemungut cukai, bukan saja orang-orang berdosa pada waktu itu, tapi kita yang sudah menemukan 5 hal ini. Kita datang kepada Yesus, kita dengarkan Dia, kita sudah diterima Yesus, dan kita bersama-sama Dia, makan bersama-sama, dan kita punya sukacita surga. Termasuk kita bahagia malam ini? Belum. Kalau belum, biar kita tambah minggu depan. Bahagia? Apa tadi? Satu apa tadi? Orang yang datang kepada Yesus. Kapan saudara datang kepada Yesus? Pastikan, jangan saudara nggak pernah datang sebelum bahagia pernah datang. Yang kedua apa tadi? Dengarkan Yesus. Datang dengarkan, bukan main HP. Datang dengarkan, bukan tidur. Sampai nanti kita yang ketiga apa itu? Diterima Yesus. Ini kan satu proses ini, diterima Yesus. Kita datang kepada Yesus, dengarkan Dia, baru kita diterimanya. Bukan serta-merta dengar gitu langsung diterimanya. Enggak, ada prosesnya. Maka kebahagiaan nanti puncaknya di surga. Baru yang keempat ada apa? Bersama-sama kita makan loh. Sebenarnya itu bersama-sama Yesus, iman terjadi. Baru puncaknya sukacita tadi di surga itu. Wow, dunia ini kecil. Aku mau pergi ke sana. Duniaku bukan di sini lagi, tapi duniaku ada di sana. Sukacita anak-anak Tuhan sudah disamakan begitu. Kalau enggak, mana berani pula Sakyus bilang, setengah dari milikku berikan orang miskin. Mana ada yang berani? Mau kalian gitu, biar kita praktekkan. Enggak ada itu, enggak ada. Karena saya sudah menemukan Yesus tadi sukacita itu. Ayat 6 berkata dalam kitab Lukas 19 itu, maka bersukacitalah ia, gitu loh. Karena sukacita itu masih setengah dari milikku kuberi kepada orang miskin. Kita ngasih 1.000 satu orang udah berat, kita rasa ini setengah dari milikku. Dan kalau ada yang kepras, aku berikan 4 kali lipat. Wah, ini sukacita besar sekali. Kenapa? Karena sukacita surga tadi sudah dapatkan. Makanya Yesus bilang, Anak manusia datang untuk mencari dan menghilangkan yang hilang. Tadi disinggung, saya singgung. Ya. Jadi begitulah sukacita kita. Ayo kita minta kepada Tuhan supaya kita jelas kita berbahagia karena diselamatkan. Jelas itu. Kapan aku datang, kapan aku dengarkan, kapan aku diterima Yesus dan aku bersama-sama Dia, dan inilah sukacitaku. Sukacita surga. Bukan saja memungut cukai, bukan saja orang berdosa pada waktu itu, tapi kita malam hari ini. Mari kita merenungkan ini kembali, supaya malam hari ini terjadi kebangunan rohani. Aku dengar Injil ini, inilah yang kubutuhkan. Jangan nanti kita tetap terhilang seperti domba yang hilang. Mari kita tunduk kepala sambil merenungkan hal itu. Apakah saudara berbahagia malam hari ini? Saudara akan berbahagia kalau saudara datang kepada Yesus, dengarkan Dia dan
pastikan dia menerima saudara dan saudara bersama-sama dengan dia, dan saudara punya sukacita surgawi. Sukacita di surga itu melampaui sukacita di dunia ini. Kalau saudara belum yakin malam hari ini, minta Tuhan beri kesempatan, saudara akan mengalaminya. Karena apa gunanya kita hidup kalau kita tidak memiliki kebahagiaan orang yang diselamatkan. Pastikan dalam hati saudara sebuah komitmen, kapan aku mendapatkan kebahagiaan ini. Dan biarlah kebahagiaan ini menjadi milik kita. Meskipun kita masih di dunia ini, tapi sudah diberikan ini kepada kita, sampai kita nanti kembali ke surga itu. Silahkan berdoa dalam hati sebelum saya tutup dalam doa. Malam hari ini juga kita yang sudah berbahagia, mari kita berdoa bersama-sama untuk penginjilan, untuk KKR yang kita lakukan bukan saja di sini tapi juga di tempat lain. Kita rindu supaya banyak orang mendengar Injil ini dan mereka juga diselamatkan, sehingga mereka berbahagia sebagaimana kebahagiaan yang diberikan Tuhan ini kepada kita yang sudah diselamatkan. Ada beberapa daerah yang akan kita jangkau nanti supaya kita bisa memberitakan Injil dan mengadakan kebangunan rohani. Kita berdoa supaya ada orang yang melihat sukacita kita itu dan mereka juga rindu menerimanya. Tentu pada waktu mereka juga datang kepada Yesus, pada waktu mereka mendengarkan Yesus, pada waktu mereka diterima oleh Yesus, pada waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, dan pada waktu mereka sudah memiliki sukacita surga itu. Doakan penginjilan dan KKR. Kalau Paskah nanti kita akan lakukan juga beberapa tempat. Kita rindu di sana juga akan ada pemberitaan Injil. Kita berdoa dengan membuka suara bersama-sama malam hari ini untuk poin ini tadi, untuk penginjilan, untuk KKR, untuk Paskah. Penginjilan dan KKR baik di dalam gereja maupun di luar. Paskah yang kita lakukan baik kepada anak-anak, orang muda, remaja. Ini kita doakan. Dan juga kita doakan retreat remaja pemuda hari Jumat besok dan retreat keluarga pada hari Jumat yang akan datang. Biar melalui acara retreat ini juga ada banyak orang yang berbahagia. Inilah yang kita doakan bersama-sama dengan buka suara. Nanti saya akan tutup di dalam doa. Doakan penginjilan dan KKR di gereja ataupun di luar gereja, di daerah-daerah yang kita kunjungi. Juga kita doakan untuk Paskah, baik Paskah anak, Paskah orang tua, di tempat ini maupun di luar tempat ini. Dan kita doakan untuk retreat remaja, pemuda, Jumat ini di Pamas Semelir, dan retreat keluarga Jumat yang akan datang di Pantai Biru. Mari kita buka suara bersama-sama. Kita berdoa supaya banyak orang yang akan berbahagia karena mereka diselamatkan, karena mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan yang sudah memiliki sukacita surga. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Kita mulai, kita berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan menerangi hati kami dan membawa kami kepada pengertian betapa bahagianya kami yang diselamatkan ini, karena kami datang kepada Yesus
Karena kami mendengarkan Yesus, karena kami diterima oleh Yesus dan bersama-sama dengan Yesus. Disitulah sukacita surga itu kami dapat. Tuhan, malam hari ini semua kami mendengar ini, biarlah kami diyakinkan bahwa kamilah orang yang berbahagia ini. Kami rindu bukan saja kami yang berbahagia, tapi mereka yang di sekitar kami juga yang berbahagia. Kami rindu membuat PI dan KKR di tempat ini dan di luar tempat ini. Beberapa daerah sudah kami doakan dan kami rencanakan untuk kami kunjungi, supaya banyak orang dengar Injil dan mereka bisa diselamatkan, sehingga kebahagiaan itu menjadi milik mereka juga. Bahkan kami membuat Paskah, di dalamnya kami rindu melalui momen ini juga ada orang mendengar Injil, ada orang yang akan diselamatkan, dan ada orang yang berbahagia, baik di dalam gereja, untuk anak-anak, juga untuk orang tua yang kami rencanakan. Kepada Tuhanlah kami memohon supaya apa yang kami kerjakan ini tidak sia-sia. Bahkan retreat remaja dan pemuda pada hari Jumat lusa ini kami akan membawa kabar baik kepada mereka. Tempat sudah tersedia, orang-orang sudah mendaftar. Biarlah mereka semua akan sampai kepada kebahagiaan ini. Ini doa kami. Retreat keluarga Jumat depan sudah banyak orang merindukan hadir. Tuhan, kami berdoa supaya nyata juga lah bagi mereka. Bagaimana kebahagiaan mereka ketika mereka masuk rumah tangga, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami yang melayani, juga semua tim yang bekerja, terutama jemaat yang sudah menyerahkan diri untuk ikut dalam acara-acara ini. Pada Tuhan kami serahkan semuanya. Nyatakan Tuhan, kebahagiaan yang Engkau berikan itu berbeda dengan kebahagiaan dunia ini. Buatlah supaya setiap kami yang melayani bisa memberikan firman Tuhan dengan benar, memberikan firman Tuhan dengan utuh, supaya kebahagiaan yang daripada-Mu ini melimpah dalam hati semua orang. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan, oleh diskusi kami. Mungkin beberapa di antara kami takut mengutarakan kebahagiaan ini, tapi biarlah kami belajar dari firman Tuhan, supaya kami tidak ragu-ragu, tidak khawatir akan apa yang Engkau janjikan itu. Karena janji Tuhan manis, janji Tuhan pasti. Ketika pintu surga dibukakan, kami ada di sana. Engkau memanggil kami satu persatu. Disitulah sukacita kami itu sudah dikumpulkan sejak kami di dunia ini bersama-sama ini. Sejak kami diterima oleh Tuhan, sejak kami mendengarkan Tuhan, sejak kami datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami malam ini. Dan kami pulang, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami dengan limpah. Dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Baik, sampai di sini baik malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.